masalah sedikit. Baiklah, silahkan sampaikan masalahnya. Dani tidak perlu khawatir karena saya sebagai guru BK telah terikat oleh kode etik untuk menjaga rahasia dan menjamin privasi Dani. Apapun yang kamu sampaikan di sini akan menjadi informasi rahasia bagi kita berdua. Saya bingung Bu, jurusan apa yang akan saya pilih nanti setelah lulus dari SMA. Jadi kamu tidak punya kepastian mengenai jurusan yang akan kamu pilih, yang kamu inginkan. Iya Bu, saya masih bingung jurusan mana yang akan cocok nanti yang akan saya pilih. Jurusan apa yang telah kamu pertimbangkan? Saya telah memikirkan untuk mengambil jurusan PGSD. Itu merupakan jurusan favorit teman-teman saya. Tapi saya juga tertarik di bidang psikolog atau bimbingan konseling. Saya pun juga bingung karena ingin mengembangkan di bidang karir juga. Saya bingung Bu, jurusan apa yang akan saya pilih nanti ketika saya sudah lulus dari SMA. Jadi kamu tidak punya kepastian mengenai jurusan yang akan kamu pilih. Iya, saya masih bingung jurusan apa yang akan cocok nantinya untuk saya pilih seperti itu. Sebelumnya jurusan apa yang sudah kamu pertimbangkan? Sebenarnya saya sudah berpikir pada jurusan PGSD Bu. Itu merupakan jurusan favorit teman-teman saya. Tapi saya juga memiliki ketertarikan pada bidang psikologi dan juga bimbingan konseling. Meskipun demikian, saya juga bimbang karena saya juga memiliki ketertarikan untuk mengembangkan karir di bidang bisnis. Jadi ada 3 bidang yang sudah kamu pertimbangkan, yaitu jurusan PGSD, psikologi, bimbingan dan konseling, serta bidang bisnis ya. Iya, jadi jurusan itu yang sudah saya pikirkan. Cuman saya masih bingung jurusan mana yang cocok dengan saya, jurusan mana yang cocok dengan kemampuan dan bakat saya, dan saya juga masih bingung jurusan mana yang mungkin bisa membawa saya kepada sukses karir kelak. Jadi kamu belum bisa memastikan jurusan mana yang cocok dengan bakat dan kemampuan kamu yang bisa membawa kamu pada bidang sukses karir di masa depan. Iya, sebenarnya menjadi guru SD adalah cita-cita saya dari kecil. Kemudian keluarga juga mengharapkan saya agar ke situ. Tapi saya masih ragu apakah saya bisa. Saya mendengar kamu mengatakan 2 hal. Kamu sesungguhnya ingin menjadi guru SD, juga mempunyai dukungan dari keluarga, tapi kamu tampaknya tidak percaya diri untuk menempuhnya. Iya, jadi kepercayaan diri adalah hal yang sulit untuk saya dapatkan. Saya merasa ketika ingin melakukannya saya tidak percaya diri seperti itu. Kemudian betapa menyakitkan ketika saya ingin melaksanakan sesuatu yang penting, tapi saya tidak percaya diri untuk melakukannya. Tampaknya kamu menilai rendah kemampuan kamu sendiri. Saya kurang setuju kalau kamu merendahkan diri seperti itu. Kamu tidak bisa sukses masuk jurusan apapun jika tidak memiliki kepercayaan diri. Seperti itu yang dikatakan oleh orang-orang tentang kepercayaan diri saya. Orang-orang selalu menyesali saya dan juga mencoba meyakinkan bahwa saya dapat melakukannya. Tapi saya tidak butuh kata-kata yang memberi semangat dari orang lain. Dari apa yang saya tangkap dari pembicaraan tadi, kamu tampaknya merasa sangat bingung dengan pemilihan jurusan pendidikan lanjut. Tapi tampaknya jauh lebih penting sekarang itu mengatasi kurang percaya diri kamu, bukan begitu? Iya Bu, saya sangat tidak percaya diri. Saya rasa saya harus membangun dan meningkatkan kepercayaan diri saya sendiri. Saya ingin memahami dan meningkatkan kemampuan saya sehingga saya mampu menjadi lebih nyaman dengan diri saya sendiri. Saya rasa dengan seperti itu mungkin saya bisa menentukan jurusan saya yang akan saya pilih. Kamu ingin memahami dan meningkatkan kemampuan diri agar bisa lebih percaya diri dalam memutuskan dan menyiapkan diri untuk studi lanjut, begitu? Iya Bu, jadi saya pikir itulah permasalahan yang saya hadapi sekarang.
Jika demikian, mari kita memikirkan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan bagaimana mengenal diri kamu sendiri dan bagaimana agar merasa lebih enak dengan diri sendiri. Baik. Silahkan kemukakan alternatif kegiatan yang mungkin bisa kamu tempuh. Saya akan mengetik dan mencatat rencana-rencana itu. Kita tidak bisa menilai dulu apakah rencana itu tepat atau tidak. Kita mulai aja dulu ya. Baik, mungkin saya bisa mengikuti psikotes untuk mengetahui minat dan bakat saya. Kamu juga dapat mengetahui karir dengan mengikuti asesmen dengan kunci karir di sekolah ini. Oh iya, Bu, saya bisa ikuti itu. Masih ada alternatif yang lain yang bisa kamu tempuh? Oh iya, saya bisa juga menanyai teman-teman saya terhadap bagaimana pandangan mereka terhadap diri saya. Kamu pun dapat menanyai keluarga atau guru bagaimana penilaian mereka terhadap kamu. Iya Bu, saya juga bisa mengikuti pengembangan diri di sekolah, sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan saya, atau saya juga bisa membaca buku-buku tentang pengembangan diri. Baik, cara membangun kepercayaan diri juga banyak tersedia di YouTube dan internet. Oh iya Bu, saya bisa menggunakan sumber-sumber tersebut. Saya mencatat ada 5 alternatif kegiatan yang bisa kamu tempuh, yaitu mengikuti psikotes, ikut asesmen kunci karir, bertanya ke teman, bertanya pada keluarga, ikut latihan pengembangan diri, membaca atau menonton YouTube dari internet. Sekarang kita coba nilai satu-satu alternatif tersebut, lihat dari nilai-nilai utama yang kamu pegang dan pertimbangkan dalam memutuskan sesuatu ya. Marilah kita daftar alternatif yang tadi kita bicarakan dan kemudian mempertimbangkan apakah alternatif itu sesuai dengan sistem nilai yang kamu pegang. Selanjutnya kita akan melihat kekuatan dan kelemahan kamu yang dapat diterapkan pada setiap alternatif. Kita dapat melakukan itu dengan membuat peta yang akan memperbandingkan kualitas setiap alternatif yang sudah kita catat. Ya Bu, saya siap. Coba kamu kemukakan nilai atau hal utama yang perlu ada pada pertimbangan atau yang harus kamu penuhi ketika akan memutuskan untuk melakukan sesuatu, seperti dalam memutuskan jurusan pendidikan lanjut itu. Pertama, saya ingin menjadi individu yang mandiri, tetapi tentu saja harus memperhatikan juga pilihan dari keluarga. Mandiri dan keluarga. Saya catat mandiri dan keluarga. Ada lagi? Saya juga biasa mempertimbangkan penilaian dari teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya. Tentang kegiatan belajarnya di sekolah, apakah itu juga dipertimbangkan? Tentu saja kegiatan yang saya ikuti itu tidak boleh mengganggu kegiatan belajar saya. Sekarang mari kita cocokkan kelima alternatif kegiatan yang tadi kita catat dengan 4 nilai pertimbangan yang akan yang tadi kamu ungkapkan. Kita gunakan lembar kerja klarifikasi ini ya. Jadi kita akan menilai setiap alternatif dan dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang kamu miliki. Jadi ada beberapa pilihan, tapi tampaknya pilihan yang terbaik yang Anda pilih yaitu menggunakan YouTube dan internet untuk mengembangkan diri. Iya, sebab saya suka belajar dari YouTube dan internet, khususnya materi tentang perbaikan sikap
bersifat dan juga pengembangan diri. Jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keputusan kamu. Apakah alternatif yang diambil itu cukup spesifik dan jelas? Iya. Apakah alternatif itu meyakinkan bagi kamu? Iya. Apakah alternatif itu sesuai dengan nilai yang kamu miliki? Iya, sesuai. Apakah alternatif itu bisa menolong kamu untuk tumbuh sebagai seorang pribadi yang baik? Iya. Apakah alternatif itu adalah sesuatu yang tertolong untuk tumbuh sebagai orang pribadi? Iya. Apakah alternatif itu suatu yang tergolong dapat Anda kembalikan dalam dan laksanakan dengan baik? Iya. Apakah Anda memang ingin melakukannya? Iya. Jadi sekarang kita tiba pada bagian yang paling sulit, yaitu mempertimbangkan cara melaksanakan alternatif. Apakah alternatif itu bisa menolong kamu mencapai tujuan kamu untuk memahami diri dan merasa lebih enak terhadap diri sendiri? Iya. Langkah apa yang akan kamu ambil untuk mencapai itu? Saya dapat mencari sumber-sumber bacaan atau menonton video-video yang ada di internet. Kemudian saya juga akan mencari lembaga yang bergerak pada bidang pengembangan diri. Kemudian saya juga akan menonton video-video pengembangan diri yang ada di YouTube. Saya ingin tahu kekuatan apa yang kamu miliki untuk bisa membantu keterbatasan waktu itu. Baik, pertama itu saya suka belajar dan memperjuangkan sesuatu yang sudah saya tetapkan. Saya mungkin juga perlu untuk manajemen waktu. Apakah ada seseorang yang perlu dilibatkan? Ya, tentu saja saya butuh konsultasi lebih lanjut dengan ibu selaku konselor saya. Saya juga akan bicara dengan orang tua terkait mengikuti latihan pengembangan diri. Baik, kamu bisa menghubungi saya lagi kapan saja selama jam-jam sekolah ya. Apakah ada langkah pertama yang akan kamu ambil setelah pertemuan ini? Sepulang ke rumah nanti mungkin saya akan mencari vlog-vlog tentang psikologi dan pengembangan diri. Kemudian saya juga akan mengkonsultasikannya kepada ibu selaku konselor saya, apakah video yang saya temukan ada kecocokannya terhadap yang saya butuhkan. Baik, apakah masih ada yang perlu dikonsultasikan lagi? Saya rasa sudah cukup dulu, Bu. Terima kasih atas kesediaan dan waktu Ibu yang telah membahas tentang atau membicarakan tentang permasalahan saya. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita, kami bisa simpulkan apa saja yang bisa diperoleh dari sesi konseling ini. Saya telah mengetahui problem utama saya, yang mana itu adalah kurangnya rasa percaya diri, dan saya akan mengatasi problem saya ini dengan menonton ataupun membaca hal-hal yang membahas tentang peningkatan percaya diri. Kemudian saya juga akan mencari-cari seminar ataupun hal-hal yang bisa meningkatkan rasa percaya diri saya, baik itu secara offline ataupun secara online. Jadi kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Iya, Bu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Apakah konseling ini cukup membantu? Saya sekarang merasa lebih sedikit optimis, Bu. Saya merasa lebih optimis dalam menghadapi permasalahan saya. Kemudian konseling ini juga membantu saya dalam menemukan dan mencari alternatif terbaik terhadap permasalahan saya. Kamu susah berkomitmen untuk melaksanakan solusi yang diambil. Ya, Bu, saya akan berusaha untuk mengatasi permasalahan saya sendiri. Terima kasih atas waktu Ibu. Saya pamit. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat